Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi wakafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afah khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allimu awladakum fa innahum mahlukuna fi zamanin ghaira zamanikum. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidina wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati Sohibul Bait Bapak Iskandar beserta seluruh keluarga, kakak, adik-adik, ipar, ponakan, seluruh keluarga besar almarhum Haji Ismail bin Haji Abdul Hamid, yang insya Allah kita senantiasa dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, di mana pada siang hari ini kita dapat hadir bersama berkumpul dalam rangka melaksanakan taklim rutin bulanan keluarga besar almarhum Haji Ismail bin Haji Abdul Hamid, yang kebetulan hari ini bertempat di rumah Bapak Iskandar. Kita doakan Bapak Iskandar sekeluarga, mudah-mudahan Allah jadikan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya soleh dan solehah, hidupnya penuh berkah, amin ya robbal. Sebuah kenikmatan yang luar biasa Allah berikan kita keluarga besar yang senantiasa kita bisa berkumpul setiap bulannya, melaksanakan apa yang selalu diwanti-wantiin, wasiat kedua orang tua ketika keduanya masih hidup, selalu berpesan, nanti kalau apa atau Umi sudah tidak ada, tolong pengajian rutin bulanan keliling di rumah anak-anak apa dan Umi terus dilaksanakan. Alhamdulillah, wasiat itu kita laksanakan. Hari ini kita berkumpul, dan kalau hari ini kita berkumpul di tempat Bapak Iskandar, mudah-mudahan nanti kita seluruh keluarga besar berikut ayah ibu kita dikumpulkan bersama di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal. Keluarga besar almarhum Haji Ismail yang insya Allah senantiasa dirahmati Allah. Ini kebetulan hari ini bertempat di rumah Iskandar, sekaligus ada niatan sebagai rasa syukur keluarga, di mana salah satu putrinya Ayu Jastia baru saja menyelesaikan studinya di pondok pesantren. Alhamdulillah. Biasanya kan pesantren setahun berat, tahun kedua tambah berat, kalau di tahun ketiga, apalagi 6 tahun atau 3 tahun? 6 tahun, Masya Allah. Susah anak bisa betah 6 tahun di pondok pesantren. Tapi Ayu bisa lewati masa-masa itu jauh dari orang tua, mengkaji ilmu agama, orang tuanya
akan mendapatkan jariah dari anak soleh dan soleha yang insya Allah akan terus membahagiakan orang tuanya di dunia maupun di akhirat nanti. Alhamdulillah. Tambah bersyukur lagi, setelah 6 tahun betah di pondok pesantren dan lulus dengan prestasi yang baik, alhamdulillah juga diterima di salah satu perguruan tinggi favorit, perguruan tinggi unggulan, Universitas Islam Negeri UIN Jakarta, yang dulunya bernama IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Institut Agama Islam Negeri Jakarta. Jadi yang ngomong gini biar jelek-jelek juga jebolan UIN. Ya. Dulu IAIN. Jadi ini adik kelas nih. Ya, gini-gini jelek-jelek seniornya. Luar biasa, sebuah kenikmatan yang besar punya anak bisa diterima di salah satu perguruan tinggi favorit, perguruan tinggi negeri yang notabene adalah perguruan tinggi negeri Islam. Insya Allah di IAIN nanti dapat belajar dengan baik, betah, diberikan kemudahan menuntut ilmu, serta menjadi ustazah. Amin ya robbal amin. Jurusannya kan fakultas dakwah ya. Wah, fakultas dakwah dengan jurusan apapun, insya Allah lulus nanti harus bisa ceramah, gitu. Jadi pendakwah, ya, terjun di masyarakat, ya, bisa bermanfaat kepada masyarakat. Khairun nas anfa'uhum linas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat buat manusia lain. Nanti setelah dapat ilmu di UIN, lulus, terjun ke masyarakat, bisa memberikan terbaik kepada masyarakat. Masya Allah, masyarakat bisa mengambil manfaatnya. Orang tua jangan ditanya, pasti akan panen dari hasil anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Memang masa-masa sekarang ini, kalau kita tanya nih lagi musim apa sih nih? Kan mau dibilang musim hujan, udah gak nentu, ya kan? Musim hujan panas. Mau dibilang musim panas, hujan. Udah nggak ada, kayaknya kita mengenal musim panas dan hujan. Kalau masa kecil dulu mah kita tahu musim panas 6 bulan, musim hujan 6 bulan. Sekarang udah samar-samar. Mau musim buah, buah apaan di Jakarta musimnya? Semua buah ada, ya kan? Udah nggak kenal musim buah. Kalau di kampung mungkin masih ada perkebunan buah, tahu dan kenal musim. Di kita mah Jakarta kagak kenal musim buah. Kenapa? Karena setiap waktu buah dimanapun ada. Jadi kita nggak kenal musim buah. Jadi kalau kita ditanya sekarang sedang musim apa nih? Sekarang sedang musim orang tua disibukkan mencari sekolah buat anak-anaknya. Ini orang tua lagi sibuk nih. Ada anak yang baru 6 tahun sibuk nyari TK yang terbaik. Ada yang sudah lulus TK nyari SD. Yang lulus SD nyari SMP. Yang lulus SMP nyari SMA. Yang lulus SMA nyari ke perguruan tinggi. Atau bekerja. Tapi jangan mencari KUA. Ya, jangan lulus SMA mendapat ijazah terus dapat ijazah. Nah, jangan, kuliah dulu. Oke. Sebab kalau kita melihat kondisi zaman sekarang ini, melihat kondisi kehidupan anak-anak muda, ya Allah kita prihatin, serem, takut. Melihat bagaimana gaya kehidupan anak-anak kita sekarang, apalagi gayanya anak-anak remaja. Masalah banyak, mungkin ada di antaranya anak-anak kita, yang anak-anak sekarang gampang banget ninggalin sholat, betul? Jadi yang namanya ninggalin sholat gampang benar. Banyak anak-anak kita yang mungkin berat buat membaca Quran. Banyak anak-anak kita yang mungkin berakhlak bukan dengan akhlak Islam. Bahkan banyak anak-anak kita remaja, dia lebih senang melangkahkan kakinya ke tempat-tempat hiburan daripada melangkahkan kakinya ke masjid atau tempat-tempat pengajian. Saya tanya, kalau di masjid laksanakan sholat fardu 5 waktu, banyakan aki-aki apa banyakan anak-anak remaja?
Pasti banyakan aki-aki. Jemaah 2 sat, anak remaja paling 2-3 orang. Kalau kita lihat di majelis-majelis taklim, banyak nggak anak-anak muda yang hadir? Jarang. Banyakan nenek-nenek, banyakan kakek-kakek, bapak-bapak dan ibu-ibu. Kenapa? Selera anak-anak muda kita, anak-anak remaja kita untuk melangkahkan kakinya ke tempat-tempat pengajian, ke masjid-masjid untuk melaksanakan sholat fardu 5 waktu, rasanya berat. Kita nggak boleh nyalahin orang lain, kita nggak boleh nyalakan guru di sekolah. Kondisi terjadi seperti ini, kita introspeksi diri. Oh, mungkin karena salah kita orang tuh. Karena dia anak-anak kita, kitalah yang nanti bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita introspeksi diri. Oh, mungkin kesalahan kita nih orang tua. Kenapa? Karena banyak orang tua yang mindset di pikirannya selalu mencari jawaban terhadap sebuah pertanyaan, mata kuluna mim ba'di. Apa nih yang akan dimakan anak saya kalau saya udah mati nanti? Jadi yang kita pikirin dunia. Makanya nggak usah heran kalau banyak orang tua yang selalu berambisi pengen mencari sekolah anaknya terbaik. Biayanya mahal, nggak peduli. Cari tempat kursus, bimbingan belajar. Kenapa? Biar nanti kalau saya mati anak-anak saya sukses hidupnya di dunia. Tapi jarang orang tua yang bertanya dan mencari jawabannya terhadap pertanyaan mata buduna mim ba'di, apa yang akan disembah oleh anak-anak saya kalau saya meninggal nanti, ya. Jadi kita jarang berpikir seperti itu. Ya mungkin termasuk kita orang tua sebagai bahan evaluasi. Nah, Allah ingetin kita nih. Ini peringatan Allah buat kita orang tua nih. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 9, Allah ingetin kita nih sebagai orang tua. Wal yahshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim falyataqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Hendaknya kamu khawatir andaikan nanti kamu meninggalkan anak-anak kamu di kemudian hari, anak-anak yang lemah. Lemah iman mereka, lemah Islam mereka, lemah akhlak mereka, lemah kesejahteraan mereka. Takutlah kamu kepada Allah dan hendaknya setiap kamu selalu berkata dengan perkataan-perkataan yang benar. Allah udah ingetin kita nih, ini orang tua nih. Ada dong rasa takut dalam diri kita. Kalau nanti setelah kita meninggal, anak-anak kita, anak-anak yang lemah. Akhlaknya lemah, Islamnya lemah, imannya lemah, ekonominya juga lemah. Khawatir kita. Seorang penyair pernah berpesan. Ini bahasa syair luar biasa, indahnya berpesan kepada kita. Apa kata penyair? Qad garasu hatta akalna wa nahnu nagrusu hatta nakulan nasu ba'dana. Orang tua kita dulu telah berbuat. Kita merasakan hasilnya. Maka berbuatlah kamu kepada anak-anak kamu agar anak-anak kamu nanti merasakan hasil dari apa yang kita perbuat. Saya mau nanya, dulu di masa kita masih anak-anak, orang tua kita, emak bapak kita ngajarin kita buat sholat dan ngaji, disiplin nggak? Disiplin luar biasa. Kita main boleh main. Tapi coba menjelang maghrib kita belum pulang, dicari kita. Dicari. Suruh pulang. Suruh ngapain? Ke masjid. Padahal dulu kita bawa obor malah waktu kecil-kecil. Bawa obor, belum ada listrik. Tapi budaya anak-anak dulu berkat didikan orang tua yang memang sudah menjadi budaya. Kalau sebelum maghrib anak-anaknya harus sudah ke rumah pulang. Dan menjelang maghrib harus sudah berbondong-bondong ke masjid-masjid atau ke musola untuk melaksanakan sholat berjemaah, dilanjutkan dengan mengaji. Kita sekarang nikmat ngerasa ini. Ya Allah, berkat orang tua kita dulu cukup strength, cukup ketat.
Disuruhnya kita sholat, disuruhnya kita ngaji. Sekarang kita ngerasain nikmatnya. Kita pada bisa ngaji, kita pada bisa sholat. Kita merasakan nikmat iman, nikmatnya Islam. Nah, kata penyair tadi, ayo dong kamu berbuat juga buat anak-anak kamu. Sebagaimana orang tua kita dulu berbuat, kita merasakan nikmatnya. Maka berbuatlah pula kepada anak-anakmu supaya anak-anak kamu nanti di kemudian hari merasakan hasil apa yang kita perbuat. Makanya bersyukur Bapak Iskandar menyekolahkan anak-anaknya di pesantren. Hampir semua di pesantren. Karena zaman sekarang ini luar biasa, tantangan mereka tuh berat. Ya, dengan masuk pesantren paling tidak lebih ringan. Di sanalah digojlok ilmu agama, insya Allah anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Masukkan di pesantren. Jangan mencari sekolah-sekolah yang bonafit, sekolah-sekolah biaya mahal, tapi kita nggak mikirin apakah di dalamnya agama diajarkan dengan baik ataukah tidak. Ingat kata Nabi, alimu auladakum fa innahum mahlukuna fi zamanin ghairu zamanikum. Didiklah anak-anakmu karena mereka akan hidup pada suatu zaman yang zaman itu jauh lebih berat dibandingkan dengan zamanmu ketika kamu masa muda. Zaman sekarang udah jelas dah, kita rasain ya Allah berat banget anak kita. Yang namanya buat ngaji, buat sholat. Mereka lebih aktif dengan HP-nya. Yang namanya baca Quran berat, dia lebih enak membaca HP. Mendengarkan bacaan Al-Quran dan salawat berat. Dia lebih enak dengerin ngaji, nyanyian-nyanyian, ya berkarukiria dan sebagainya. Kenapa? Zaman sekarang udah beda memang dengan zaman kita dulu. Berat buat mereka. Ya, karena itu ayo sebagai hikmah dari taklim kita perhati ini. Ketika sekarang musimnya orang tua sedang berusaha mencarikan putra-putrinya sekolah-sekolah terbaik, ingat silakan saja cari sekolah terbaik. Silakan saja cari sekolah dengan biaya yang mahal, tapi teliti apakah agama diajarkan dengan maksimal atau tidak di sekolah yang kita tuju tersebut. Kalaupun kita masukkan ke dalam pesantren-pesantren, juga kita lihat apakah di pondok-pondok itu memang diterapkan sebuah kedisiplinan yang baik ataukah tidak. Kenapa? Anak ini kan aset. Udah jelas kalau kata Nabi ada 3 pahala yang terus mengalir walaupun kita sudah meninggal. Salah satu di antaranya adalah anak yang soleh. Ini Allah buat perumpamaan. Dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 24-25, ini sebuah perumpamaan buat kita bagaimana kalau kita punya anak yang soleh dan solehah. Kata Allah, alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu amsala linasi la'allahum yatazakkarun. Kata Allah, tidakkah engkau melihat bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik? Akarnya menghujam ke bumi, rantingnya menjulang ke langit, dan dalam setiap musim menghasilkan buahnya dengan izin Allah. Demikianlah Allah buat perumpamaan agar manusia selalu ingat. Jadi kalau kita tanemin anak-anak kita kalimat-kalimat yang baik, kita suruh mereka ngaji, kita suruh mereka rajin sholat, kita tanamkan kalimat tauhid, kita biasakan anak kita mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, itu ibarat kita menanam sebuah pohon, yang nanti kita akan menghasilkan buahnya dengan izin Allah. Berupa apa hasilnya? Di dunia aja kita udah ngerasain. Kalau punya anak yang soleh dan soleh, nikmat nggak? Nikmat, menjadi penyejuk mata memandang. Anak sholat, ya Allah, girang banget, kecil-kecil udah sholat, udah rajin ke masjid. Anak lagi baca Quran, sedep banget kita ngedengerinnya. Bahagia banget kita, anak rajin baca Quran. Itu baru di dunia. Nanti ketika kita di alam kubur, ketika kita di alam akhirat, baru kita akan merasakan nikmatnya punya anak soleh dan soleha, karena kita akan selalu mendapat kiriman pahala dari doa anak-anak kita.
Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan kita memohon kepada Allah wabil khusus kepada Ayu Jastia. Ya, mudah-mudahan Allah jadikan anak yang solehah. Ini sekolahnya di UIN nanti diberikan kekuatan, dibimbing, kemudahan. Ya, 4 tahun selesai jadi sarjana. Ya, dan bisa memberikan manfaat buat masyarakat, buat bapak dan ibunya. Juga buat anak-anak kita semua. Kita saling mengingatkan untuk kita selalu berusaha, mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Kalau yang udah waktunya berjodoh, Allah berikan kemudahan untuk ketemu jodoh yang terbaik menurut pilihan Allah. Amin ya Rabbal. Kalau yang lagi sekolah, diberikan kemudahan untuk menyelesaikan pendidikannya. Kalau ada yang lagi sakit, diberikan kemudahan. Kesembuhan, dikembalikan kesehatannya. Ya, dan keluarga kita semuanya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, keluarga yang tetap utuh. Persatuan kita, ukhuwah kita, kekeluargaan kita dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menyenangkan kedua almarhum orang tua kita, baik di alam kubur selalu mendapat kiriman doa kita, dan kelak di alam akhirat kita bisa membawa kedua orang tua kita kumpul bersama-sama dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf atas kekurangannya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.